Filsafat alam memulai diskusi. Filsafat alam di Nusantara tidak lepas dari pengaruh alam sekitarnya. Mengutip dari Zenzi Suhadi. Manusia dan peradaban, manusia Nusantara tetap berpihak kepada alam. Cara berpikir Plato yang dikenal sebagai tokoh filsuf barat, murid terkenal dari Socrates. Tokoh filsafat barat yang dikenal hingga abad pertengahan, yang mengenal cara ide. Cara ide dimulai dari berpikir dan pengalaman. Alur pemikiran inilah yang melahirkan pengetahuan filsafat manusia Nusantara di dalam melihat alam. Cara pemikiran manusia Nusantara juga tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Konfusiusme, sebuah agama di Tiongkok, dan kemudian ditetapkan sebagai agama negara Tiongkok pada abad 12. Ibu Meliana kemudian menjelaskan, Konfusiusme berangkat dari perpaduan ajaran Tao dan Lao. Sebuah perpaduan ajaran Tao dan Lao yang kemudian masih dipegang masyarakat Tiongkok dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang membedakan cara berpikir filsafat barat dengan manusia Nusantara adalah pengaruh alam. Di barat, alam adalah homogen, sehingga filsafat barat menghasilkan etika dan relasi manusia yang bertujuan untuk menghasilkan produksi yang homogen. Sedangkan manusia Nusantara yang mempunyai ekosistem yang berbeda satu dengan lain, menghasilkan peradaban yang berbeda. Masyarakat pesisir yang menghasilkan peradaban yang berbeda dengan masyarakat pegunungan. Masyarakat gambut berbeda dengan peradaban masyarakat perairan. Begitu juga masyarakat pelaut berbeda dengan petani atau nelayan dengan penangkap ikan di sungai. Sehingga alam kemudian menghasilkan peradaban. Cara berpikir manusia Nusantara kemudian menemukan kata kunci. Setiap peradaban maka melahirkan cara berpikir manusia. Cara berpikir ini sering kita temukan dalam cara berpikir di Minangkabau, alam tak kambang jadi guru. Bukankah alam adalah guru? Turunan pemikiran ini biasa dilihat di dalam pepatah seperti air. Beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Unsur penting kehidupan manusia Nusantara tidak dapat dipisahkan dari unsur tanah, air, udara, dan api. Pepatah seperti kecil menjadi kawan, besar menjadi lawan, adalah perumpamaan terhadap air dan api. Menempatkan dan menghormati air dan api adalah sebagai bentuk kawan. Namun ketika di dalam mengelola air dan api yang tidak tepat menyebabkan lawan, Enzi menyebutkan sebagai bencana. Bukankah ketika perlakuan gambut yang tidak tepat menyebabkan bencana? Kebakaran masif adalah alam sedang bekerja dan menegur manusia yang tidak mengelola gambut dengan baik. Di Bali, unsur api dikendalikan oleh Yang Maha Kali Sakti. Maha Kali yang menguasai 8 penjuru yang disimbolkan dengan wujud perempuan sakti bertangan 8. Maha Kali adalah kekuatan Panca Mahabhuta Nawageni yang bertanggung jawab atas kendali kekuatan seisi bumi ini, yakni angin, api, sinar, air, dan bumi. Sehingga ketika amarah geni, yang menyebabkan gunung meletus, sehingga harus dilakukan ritual, agar amarahnya tidak memusnahkan manusia. Bukankah kita mengenal avatar menguasai air, tanah, pasir, api, udara? Membicarakan tanah, air, udara, dan api tidak dapat dilepaskan dari individu, habitat, ekosistem, dan spesies. Faktor-faktor lain seperti tektonik, vulkanik, dan geomorfolis kemudian menghasilkan individu Nusantara sebagai komunitas ekologis pengetahuan. Memandang manusia Nusantara tidak dapat dilepaskan bagaimana relasi manusia memperlakukan dirinya sendiri. Relasi manusia dengan manusia, relasi manusia dengan alam dan metafisika. Relasi manusia Nusantara terhadap alam juga dipengaruhi metafisika. Berbagai sistem kalender ditentukan berdasarkan bulan, bintang, dan matahari. Bukankah kita mengenal seperti matahari hidup dan matahari mati sebagai penanda arah mata angin? Saya mendengar bagaimana ikan yang hidup justru dipengaruhi oleh arah matahari. Air yang menuju ke arah matahari mati dikenal sebagai ikan sungai seperti ikan selemak, ikan batok, dan ikan gabus. Sedangkan arah matahari hidup ditandai dengan ikan lais, ikan baung, dan ikan tomen. Arah angin juga dikenal dalam pelayaran pada abad pertengahan. Catatan Enjat Jenu Derajat dalam bukunya Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah di Indonesia menyebutkan angin mati dan angin hidup. Angin hidup adalah angin dari timur ke barat, sedangkan angin
mati sebaliknya. Angin hidup adalah pelayaran dari Indonesia ke Tiongkok, India, Persia, dan Ottoman Turki. Mereka membawa rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Sedangkan angin mati adalah pelayaran membawa tekstil, mesiu, sutera, dan keramik. Catatan lain juga menyebutkan negeri di atas matahari dan negeri di bawah matahari. Negeri di atas matahari dikenal sebagai negara timur, sedangkan negeri di bawah matahari dikenal sebagai Tiongkok, India, Persia, dan Ottoman. Cara pandang terhadap alam juga ditandai dengan penanggalan yang dikenal sebagai kalender. Dengan mengetahui kalender, maka dikenal musim Beumo, waktu turun padi. Di Bengkulu dikenal Sri Bumi. Di Jambi dikenal dukun padi dalam prosesi seperti setawar, sedingin, beras merah, beras putih. Merekalah yang menentukan kapan memulai untuk Beumo. Cara memandang bintang dikenal juga sebagai tanda prosesi. Istilah seperti puncak rebung, sepenggala, jatuh tengkuluk, sing-sing ari. Berkijab adalah penanda letak bintang 3. Bintang 3 adalah penanda letak bintang 3 dalam pandangan mata. Puncak rebung adalah melihat tanda dari puncak rebung. Istilah sing-sing ari adalah penampakan bintang 3, menjelang jatuhnya bintang ketiga. Sing-sing ari adalah menyingsing hari. Artinya, mau memasuki pagi hari. Atau bisa juga diibaratkan menjelang matahari terbit atau arah timur. Prosesi yang cukup lama adalah proses dari sepenggala dengan jatuh tengkuluk. Begitu juga waktu antara jatuh tengkuluk dengan singsing ari. Cara pandang filsafat barat dan filsafat timur juga menghasilkan cara berbeda terhadap alam. Masyarakat barat yang mengagungkan ilmu pengetahuan, kemudian melakukan rekayasa alam. Istilah seperti titik muka air tanah atau manajemen air adalah ilmu pengetahuan yang merekayasa alam untuk mengelola gambut. Sedangkan masyarakat timur justru menempatkan alam sebagai sumber pengetahuan utama, sehingga cara pandang kemudian menempatkan sebagai adaptasi terhadap alam. Maka manusia Nusantara di peradaban gambut tidak membenarkan mengelola gambut yang tidak dikonversi menjadi lahan perkebunan, sehingga rekayasa gambut tidak dibenarkan. Selain pertarungan filsafat barat dan filsafat timur yang di dalam memandang alam, juga dikembangkan menghancurkan narasi pengetahuan masyarakat Nusantara. Dengan lugas, negara kemudian mempersoalkan cara membakar masyarakat Nusantara. Negara kemudian menuduh cara membakar masyarakat Nusantara sebagai biang penyebab kebakaran. Kebakaran yang menyebabkan asap dan kemudian mengekspor ke negara tetangga. Padahal selain diatur di dalam pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup yang tegas menyebutkan kearifan lokal sebagai bentuk pengecualian dari cara membakar. Narasi pengetahuan masyarakat Nusantara telah mengatur tempat-tempat yang tidak boleh dibuka sehingga tidak boleh dikonversi, dijadikan lahan pertanian maupun lahan perkebunan. Areal ini hanya digunakan sebagai akses. Areal ini dikenal sebagai kawasan lindung yang ditandai dengan penanda seperti 2-3 mata cangkul, ujung mandau, akar bekait, pakis dan jelutung, kumpai berbulu. Sedangkan yang digunakan untuk pertanian justru bukan di tempat yang sering terjadinya kebakaran. Selain itu, prosesi merun adalah kegiatan panjang. Bukankah dari dulu nenek moyang masyarakat Nusantara telah membakar dan tidak pernah menyebabkan mengekspor asap di negeri tetangga? Bandingkan upaya rekayasa alam dengan membongkar areal lindung gambut dengan cara membangun kanal, mengiris-iris gambut, sehingga kemudian dijadikan areal produksi. Bukankah titik api justru berada di sini? Bukan di areal pertanian masyarakat. Narasi pengetahuan masyarakat Nusantara memang dihancurkan, sehingga narasi pengetahuan dianggap tidak mampu lagi membaca tanda-tanda alam. Bukankah menghancurkan narasi pengetahuan masyarakat Nusantara justru akan mencabut peradaban masyarakat Nusantara? Sehingga dengan menghancurkan peradaban Nusantara, justru akan menghancurkan masyarakat Nusantara itu sendiri.